Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM 632400259, kelas 634A13 dari jurusan Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Kampus UPSI Bogor, Merdeka. Pembuatannya video ini adalah pemenuhan tugas mandiri 1 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Herlina Apriani, MPD. Nah, sebelum masuk ke isi pembahasan, aku mau jelasin dulu kenapa aku memilih judul ketika yang jujur jadi minoritas, korupsi yang dibentuk oleh mayoritas. Nah, judul ini bukan sekedar kata-kata, tapi menggambarkan realita yang sering terjadi di sekitar kita. Kenapa jujur jadi minoritas? Karena dalam banyak situasi, orang yang memilih untuk jujur justru jumlahnya lebih sedikit. Dan ketika seseorang berada di posisi minoritas, suaranya seringkali kalah. Mereka tahu apa yang benar, mereka ingin bersikap jujur, tapi tidak punya cukup kekuatan untuk melawan arus mayoritas. Akhirnya, yang terjadi adalah mereka memilih diam. Bukan karena mereka setuju, tapi karena mereka merasa percuma untuk berbicara. Di sisi lain, mayoritas yang melakukan atau membiarkan kecurangan justru terlihat lebih kuat, karena jumlah mereka lebih banyak. Dan dari situlah muncul salah satu masalah besar. Ketika suara yang benar kalah jumlah, maka yang salah bisa terlihat seperti benar. Itulah kenapa aku bilang korupsi itu bukan hanya dilakukan oleh individu, tapi bisa dibentuk oleh mayoritas yang memilih untuk membiarkan, mengikuti, atau tidak bersuara. Nah, selanjutnya aku juga membuat poster sebagai visualisasi dari isi artikel. Nah, kalau lihat posternya, ada banyak elemen yang sebenarnya saling terhubung dan menggambarkan bagaimana korupsi ini terbentuk secara perlahan. Di bagian atas, terlihat sosok-sosok berjas yang saling berjabat tangan dan membawa koper. Ini melambangkan praktik korupsi di level atas, yang sering kita lihat sebagai kasus besar. Lalu di bawahnya ada kantung uang dengan simbol dolar dan rupiah. Nah, ini menunjukkan bahwa korupsi itu berkaitan erat dengan kepentingan materi dan bisa terjadi di berbagai level, baik lokal maupun global. Tapi yang paling penting justru ada di bagian tengah dan bawah. Nah, di sana terlihat banyak orang yang melakukan hal-hal kecil seperti jika di perkuliahan itu ada titip absen, menerima uang pelicin, atau sekedar mengikuti kebiasaan yang salah. Semua ini menggambarkan bahwa korupsi besar sebenarnya berawal dari kebiasaan yang kecil yang dianggap biasa. Kemudian, ada satu sosok yang paling menonjol, yaitu seseorang pelajar yang memegang buku bertulis kejujuran. Nah, dia berdiri sendiri, berbeda dari yang lain. Ini melambangkan orang jujur yang berada di tengah lingkungan sudah terbiasa dengan kecurangan. Dan kalau diperhatikan, ada garis-garis seperti alur atau arus yang mengarah ke atas. Ini menggambarkan bahwa tindakan kecil dari banyak orang tadi perlahan naik dan membentuk sistem yang lebih besar. Artinya, korupsi itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi justru dibangun dari bawah ke atas. Dan disitulah pesan utama dari poster ini, bahwa mayoritas yang melakukan atau membiarkan hal kecil tanpa sadar sedang membangun sistem korupsi yang lebih besar. Sementara orang yang jujur justru terlihat sendirian. Nah, setelah melihat gambaran melalui poster tadi, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke isi artikelnya. Seperti yang sudah aku jelasin sebelumnya, korupsi itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia bukan langsung berupa kasus besar,
dengan angka miliaran. Tapi korupsi itu adalah hasil dari proses panjang yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dibiarin. Misalnya tadi hal sederhana kalau di perkuliahan yaitu titip absen. Ya, terus ya tuh memanipulasi laporan kecil atau menggunakan fasilitas yang bukan hak kita. Nah, hal-hal ini sering dianggap sepele, bahkan sering dibenarkan dengan alasan ini kan cuma kecil atau semua orang juga melakukan hal yang sama. Padahal justru dari pembenaran-pembenaran ini muncullah menjadi masalah besar yang mulai terbentuk. Semakin sering dilakukan, perilaku ini berubah jadi kebiasaan. Dan ketika sudah menjadi kebiasaan bersama, ia berubah menjadi budaya. Nah, ketika budaya ini yang sudah terbentuk, orang yang masuk ke dalam lingkungan tersebut akan merasa terpaksa mengikutinya. Kalau tidak ikut, mereka akan dianggap berbeda, bahkan bisa dikucilkan. Di titik ini, korupsi tidak lagi menjadi pilihan pribadi, tapi sudah berubah menjadi tekanan sosial. Di dalam artikel juga dijelasin tentang satu hal penting, yaitu tentang konformitas. Ini adalah kondisi yang dimana seseorang itu cenderung mengikuti kelompok demi diterima secara sosial. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ingin sendirian. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya tahu itu salah, tapi tetap melakukan karena takut dianggap aneh, takut dijauhi, atau takut merusak hubungan. Dan disinilah letak berbahaya. Karena ketika orang-orang yang baik memilih untuk diam, maka ruang akan diisi oleh orang-orang yang berani berbuat curang. Selain itu, artikel ini juga melakukan bahwa salah satu kuatnya korupsi itu adalah pembiaran. Bukan hanya karena pelaku utama, tapi karena banyak orang yang memilih untuk tidak bertindak. Diam saat melihat, tidak menegur, dan bahkan ikut menormalisasi. Lama-kelamaan batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang terasa wajar dan yang benar justru terasa aneh. Dampaknya pun tidak main-main. Secara individu, orang jadi terbiasa mencari jalan pintas. Mereka lebih fokus mencari celah daripada meningkatkan kemampuan. Sementara secara luas, ini bisa merusak sistem, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan menghambat kemajuan bangsa. Karena sistem yang tidak jujur tidak akan bisa menghasilkan yang baik. Sekian dari saya untuk pemenuhan tugas mandiri 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.